bosan kita dengar NKRI harga mati. Harganya berapa? Matinya kapan? Sudah perintahkan pada BUMN, kalau sudah bangun tol, sudah jadi dari greenfield menjadi brownfield, segera itu dijual. Sekuritisasi untuk misalnya bangun habis 10 T, dijual jadi 30 T, bisa bangun di tempat lain 3 kali lipat, nanti jadi lagi dijual lagi menjadi 10 kali lipat. Memang harus seperti itu. Yang dulu BUMN kita senangnya memiliki, kalau sudah bangun, ya kan, jadi wajib dimiliki, setiap bulan dapat income dari tol itu. Itu sudah kuno. What the fuck? Ini yang menentukan negeri ini adalah para cukong kekuasaan. Cukong kekuasaan hanya itu aja orangnya. Penguasanya ganti-ganti, cukongnya tetap. Cukongnya tetap. Dan cukong itulah yang merampok setiap saat. Dan kita tahu etnisnya sama. Itu aja terus. Nah itulah yang membiayai partai, membiayai kota parpol, membiayai pilpres, membiayai pilkada. Itulah. Terus sampai kapan kita menyerahkan negeri ini kepada para cukong kekuasaan? Selama rakyat masih mau disogok, maka Anda serahkan negara ini kepada cukong kekuasaan. NKRI harga mati. Siap. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Agak. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kita ingin agar supaya akal sehat itu diproduksi dari desa kecil itu, supaya kita bisa menghitung masa depan Indonesia, supaya kita bisa mengatakan pada dunia nanti bahwa ada sejumlah manusia di desa kecil ini yang berupaya untuk menyelamatkan NKRI, menyelamatkan, bukan dengan sekedar memastikan sudah NKRI harga mati. Kan itu bosan kita dengar NKRI harga mati. Harganya berapa? Matinya kapan? Anda bayangkan misalnya kalau sebut aja akhir tahun ini ada eskalasi perang dagang antara Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan. Eskalasi perang dagang itu kemudian meluas menjadi perang terbuka secara militer. Karena kemarin 2 minggu lalu armada Amerika diusir oleh angkatan perang Cina. Kalau terjadi perang sungguhan di situ, pertanyaannya berapa lama NKRI bisa bertahan? 14 jam. Karena Amerika akan bilang Indonesia itu proksinya Cina. Karena itu dia akan jepit Cina Selatan itu. Armada ke-7 Amerika akan turun dari Okinawa pergi ke Pakistan, yang dari Filipina naik ke arah Okinawa, lalu kita dijepit di Cina Selatan. Dalam 14 jam jalur energi itu macet, jalur bawang juga macet karena bawang pun kita impor, kedelai di situ kita impor. Jadi energi kita yang masuk lewat Cina Selatan ditutup di barikade oleh armada ke-7 Amerika. Termasuk obat-obatan, termasuk beras, pangan, energi, obat-obatan lewat di situ semua. Berapa jam kita bertahan? 14 jam. Jadi berapa banyak generasi yang akan kehilangan nutrisi lagi karena buah-buahan pun masih kita impor, susu masih kita impor. Jadi itu nasib kita sebagai bangsa importir yang berpikir pendek tanpa membahas potensi untuk menjadi punah bila terjadi perang di Cina Selatan. Jadi Pak Prabowo bilang punah, memang benar bisa punah dalam 14 jam bahkan. Cuman orang takut membahas itu, mengulas itu. Gampang untuk lihat potensi itu. Lain kalau kita mandiri pangan, mandiri energi segala macam, kita bisa bertahan paling nggak 4 tahun sampai Laut Cina Selatan surut misalnya. Jadi yang kita sebut nasionalisme sekarang, dia tuh oscillating, bergerak nasionalisme itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mestinya itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis.
Kapan dia akan bilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia tuh. Ini nggak begitu yang terjadi. Satu Indonesia merasa, ya, coba Anda lihat, mana ada public outcry semacam solidaritas untuk, oh kita sama-sama bela NKRI. Orang anggap, ya udahlah, memang negara nggak ngurus kok kita semua tuh. Papua nggak diurus, Aceh nggak diurus, orang Bugis bilang juga. Tadi saya baru baca Ambon, peristiwa di Ambon, kata Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada, walaupun nanti dikoreksi, tapi udah diucapkan duluan kan. Itu juga memperlihatkan bahwa seluruh peralatan yang dimiliki oleh negara tidak berbasis pada empati. NKRI jangan dibilang harga mati, karena itu menyiksa orang. Identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Biarkan dia berkembang, berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri supaya kita bisa hidup bersama-sama sebagai warga negara yang akrab tanpa konsep NKRI harga mati. Itu ditaruh di belakang lah. Nanti orang sendiri akan ucapkan, oke, sekarang NKRI harga mati. Tapi bikin dulu NKRI harga yang menghidupi mereka yang tersisi gitu.